to jaga keluarga diraja and the palace and whatnot. But of course the role mereka masih boleh diserapkan to the Malaysian Armed Forces jikalau terjadi sesuatu kepada negara dengan perjanjian atas perkenan ke bawah duli tuanku. Malaysia masih saja sibuk dengan urusan pembinaan bahasa Melayu di negerinya sendiri. Karena bahasa Melayu yang biasa dipakai atau dipergunakan adalah bahasa rojak, atau bahasa Melayu yang dicampur aduk dengan bahasa Inggris. Jadi, hal itu malah semakin menjadi masalah untuk mendapatkan identitas sebuah negara bangsa, melalui bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Melayu. Jika demikian, apakah pantas bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN? Lalu, apa yang ada dalam pikiran para petinggi-petinggi pemerintahan Malaysia dan para profesor-profesor Malaysia terhadap bahasa Melayu? Yang katanya sudah semakin mendunia, sedangkan di dalam negerinya sendiri, yaitu negara Malaysia, masih saja sibuk dengan simposium-simposium pengantar bahasaan bahasa Melayu, yang tak kunjung selesai, dalam memartabatkan bahasa Melayu di negara Malaysia. Sudah biasa menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan seharian mereka, pasti akan menggunakan bahasa rojak juga dalam penulisan karangan mereka. Bahasa Melayu seakan-akan ditinggalkan oleh masyarakat Malaysia, akan tetapi mereka seakan-akan malah merasa bangga, jika dalam berbicara menggunakan bahasa Melayu yang dicampur dengan bahasa Inggris, karena lebih terkesan terpelajar, bahkan ada yang tanpa disadari, kalau dia sedang menggunakan bahasa Melayu yang dicampur bahasa Inggris, alias bahasa rojak. Tapi tetap saja, dia selalu merasa sudah menggunakan bahasa Melayu dengan benar. Contohnya, sebagai berikut. And one of that federation agreement, perjanjian tersebut adalah kita would like to keep our army. And then ada perjanjian di mana but they were, tugas mereka adalah ceremonial purpose saja, to jaga keluarga diraja and the palace and whatnot. But of course the role mereka masih boleh diserapkan to the Malaysian Armed Forces jikalau terjadi sesuatu kepada negara dengan perjanjian atas perkenan ke bawah duli tuanku. I boost the equipment as well. So yeah, that is where we are today. Tu pasal lah Johor ada askar sendiri. Oleh kerana like ke bawah duli always said, which is quite controversial, that we don't belong to Malaysia, we are partners. He always say that. So. Ya, kita berjumpa ni pada sehari selepas pemilihan ke bawah duli Tuanku Sultan Johor untuk insyaAllah ditabalkan pada 1 bulan Februari. Akhir bulan Januari. Bagaimana mengubah ataupun evolusi pemandangan dan pemikiran itu dalam konteks Malaysia sekarang? Kerana it's no longer just about Johor for you or your family. Of course. I mean, saya rasa ke bawah duli tahu benda itu sangat jelas. Ini adalah tugas tanggungjawab untuk negara, bukan saja Johor. But you see, whatever keputusan-keputusan yang dibuat ataupun polisi, itu hanya sebatas sebagai contoh yang amat kecil, yang selalu kita dengar dari para warga atau masyarakat Malaysia jika mereka sedang berbicara. Sebenarnya masih banyak lagi, yang tanpa mereka sadari, kalau mereka sedang mengkonsumsi atau sedang menggunakan bahasa rojak, atau bahasa yang dicampur dengan bahasa Inggris. Malahan mereka tidak merasa telah merusak keaslian bahasa Melayu. Sekarang ni persoalan, adakah lebih baik untuk I bertutur dalam bahasa Inggeris all the way atas sebab keselesaan berkomunikasi daripada menggunakan bahasa rojak, dan eventually makin terlupa terus akan indahnya bahasa ibunda. Bagi I dah belajar satu penyesalan, letting go of bahasa Arab dan French. Padahal I dah intermediate level, tapi sebab I tak practice, gone in the wind. I dah struggle a lot menyesuaikan diri untuk bertutur kedua-dua bahasa Melayu dan English dengan fasih. Jadi personally, I suka campurkan supaya hari-hari adalah hari I practice, tanpa ada secebis pun niat untuk merosakkan bahasa ibu. Ironisnya, mereka malah seakan-akan merasa bangga dengan bahasa rojak yang mereka pergunakan itu. Mungkin agar tampak terlihat lebih terpelajar dari yang lainnya. Lalu, kemanakah bahasa Melayu yang ada di Malaysia? Sepertinya sudah tergantikan dengan bahasa rojak. You know what? How am I a Malay
Malaysia, tapi I tak boleh cakap bahasa Melayu properly. I mean, I boleh cakap bahasa Melayu fluently, but if I were to go to the parliament, I tak boleh cakap bahasa Melayu yang formal, and I would cakap Kedah or bahasa Rojak, and I also cannot write a formal letter in Malay and also in English, and my English is not even that good. Like, what a waste. Like, I'm not good in either language. Bukan kami ingin mengusik bahasa Melayu yang ada di Malaysia, yang selalu dipergunakan di Malaysia. Kami warga Indonesia berbicara seperti ini atau menanggapi serta menilai, dan membandingkan. Itu karena ulah Malaysia sendiri, yang sudah mengusik bahasa Indonesia. Yang mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada hanyalah bahasa Melayu. Atau diberi label Melayu. Seperti, nama bahasa Indonesia, menjadi, bahasa Melayu Indonesia. Itu ulah para profesor-profesor Malaysia, yang katanya pintar dan terpelajar. Sungguh amat sangat memalukan. Bahkan profesor-profesor Malaysia, menganggap semua suku-suku yang ada di Indonesia adalah Melayu. Itu namanya bahasa Melayu ya. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Itulah perkataan Profesor Malaysia, yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia. Dalam artian, bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada hanya bahasa Melayu. Perkataan seperti itu sangatlah menyakitkan hati seluruh rakyat Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah sebuah identitas jati diri bangsa dan negara, untuk seluruh rakyat Indonesia. Menjadi bahasa perjuangan, bahasa persatuan, untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih sudah menonton, dan saksikan video berikutnya dari kami, sampai jumpa lagi.